Hai Sobat KH, lagi masa work from home seperti ini, asiknya kita ngomongin apa ya? Kayaknya udah banyak yang ngomongin tentang work from home, force majeure, aturan pidana kalau kumpul-kumpul. Gimana kalau kita ngomongin sesuatu yang lebih knowledge, yang membuat teman-teman semua tahu lebih banyak mengenai apa yang penting di dalam usahanya teman-teman. Kali ini saya mau bawain tentang intellectual property. Mungkin buat teman-teman semua udah hal yang nggak asing lagi mendengar mengenai kata intellectual property atau dalam bahasa Indonesianya HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Tetapi tidak juga banyak yang tahu bahwa masing-masing dari HAKI itu memiliki keunikannya, sehingga ketika kita mau mendaftarkan suatu HAKI, kita harus pasti dulu yang kita mau daftarkan ini entitled terhadap hak kekayaan intelektual yang mana. Misalnya, hak cipta akan berbeda dengan merek, akan berbeda pula dengan paten, dan berbeda dengan desain industri. Jadi, walaupun kaum awam banyak yang mengatakan, aku pengen mematenkan merekku. Pada kenyataannya, secara hukum itu merupakan dua hal yang berbeda, yaitu hak paten dan hak merek. Yuk kita kenali seperti apa perbedaan di antara keempatnya. Yang pertama, mungkin kalau dari sisi proses, dari keempat haki ini ada dua perbedaan yang nyata. Untuk merek, paten, dan desain industri diperlukan suatu proses pengecekan untuk memastikan bahwa belum ada hak atas kekayaan intelektual yang sama yang telah terdaftar sebelumnya oleh pihak lain. Misalnya untuk merek, kita harus melakukan dulu pengecekan merek untuk mengetahui apakah sudah ada merek yang serupa atau bahkan sama didaftarkan di kelas yang sama oleh pihak lain terlebih dahulu. Kalau sudah ada, maka hak kita untuk mendaftarkan merek menjadi hilang karena sifat dari pendaftaran merek adalah deklaratif. Kemudian, di dalam pengecekan merek juga akan banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh seorang pemohon merek. Misalnya, kita mengetahui bahwa merek yang kita gunakan untuk mempopulerkan layanan kita atau barang kita itu masuk di dalam kelas mana saja. Tidak mesti loh hanya satu kelas untuk satu merek. Sebagai contoh, kalau merek yang sama kita gunakan untuk produksi baju, sepatu, tas, maka bisa jadi ketiga produk ini masuk ke dalam kelas yang berbeda. Nah, hanya dengan penelusuranlah kita mengetahui kelas mana saja kita harus mendaftarkan merek dan apakah merek tersebut masih available untuk kita daftarkan. Selanjutnya, pendaftaran paten. Nah, untuk paten teman-teman, jangan terlalu bingung karena paten itu pusatnya adalah invention. Kata kuncinya adalah invention, penemuan. Jadi untuk paten memang harus merupakan penemuan pertama di dunia yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, penemuan ini tidak sekedar hanya mencampurkan apa yang sudah ada, tapi betul-betul merupakan komponen-komponen baru. Makanya biasanya penemuan seperti ini itu merupakan terobosan dalam hal teknologi, dalam hal dunia medis ataupun ilmu pengetahuan. Nah, terhadap paten itu ada dua jenis paten. Ada paten biasa dengan perlindungan 20 tahun, ada paten sederhana dengan perlindungan 10 tahun. Jadi kalau misalnya penemuanmu ini memang merupakan sesuatu yang sangat berguna, terutama di dalam dunia industri atau bisnis, karena bisa diaplikasikan di dalam sebuah industri, maka syarat tersebut menjadi terpenuhi dan bisa saja dicek apakah kamu bisa berhak atas hak paten yang bentuknya paten sederhana ataupun paten biasa. Kita lanjut lagi ke desain industri. Untuk desain industri sesuai dengan penamaannya, maka ada sebuah desain yang dipergunakan untuk memproduksi sebuah barang dengan kuantiti industri. Jadi desain tersebut memang khusus eksklusif digunakan untuk terus memproduksi barang ke 1, kedua, ketiga, keempat dengan desain yang sama. Sebagai contoh yang paling mudah yang paling kita temui adalah handphone. Untuk merek iPhone, bentuk desain industrinya adalah selalu seperti demikian.
baik barang kedua, ketiga, keempat akan dicetak dengan desain industri yang sama. Atau barang sehari-hari seperti air dalam kemasan. Air dalam kemasan tentunya botolnya memiliki satu desain industri, mulai dari tutupnya, kemudian lekuk dan liuk di dalamnya. Itu merupakan sebuah desain industri. Teman-teman tahu atau tidak bahwa syarat dapat didaftarkannya desain industri adalah tidak boleh sudah dipublikasikan terlebih dahulu. Makanya hati-hati. Jika memiliki desain industri, akan sebaiknya didaftarkan terlebih dahulu hakinya, setelah mendapat baru dapat dipublikasikan ke khalayak ramai. Bagaimana dengan hak cipta? Berbeda dengan yang lainnya, hak cipta memang sudah lahir ketika ciptaan tersebut diciptakan. Dalam artian, ketika kita menghasilkan suatu karya, maka hak itu sudah melekat pada karya yang kita ciptakan. Hanya saja tetap harus ada pendaftaran agar memiliki satu bukti bahwa karya tersebut merupakan hak kita. Dan dengan demikian akan menjadi sebuah pegangan bagi kita untuk menyatakan kepemilikan atas hak cipta kita. Baik hak cipta, paten, merek maupun desain industri itu memiliki satu eksklusivitas yang memberikan hak ekonomis kepada pemiliknya. Jadi keempatnya akan membuat pemegang hak atau pendaftar atau dia yang berhak yang dinyatakan di dalam sertifikat tentunya sebagai pemilik resmi, dan karenanya hanya ia yang boleh mengkomersialisasikan haknya tersebut. Artinya orang lain tidak boleh menggunakan tanpa izin, atau bahkan penggunaan oleh orang lain dapat dikenakan pembayaran royalti yang biasanya dibuat dalam sebuah perjanjian lisensi. Nah, jadi tidak sekedar siapa yang bisa menggunakan hak tersebut, tapi ada nilai komersil yang bisa dihasilkan dari suatu pendaftaran hak cipta. Kira-kira itu pengetahuan yang ingin dibagi dalam kesempatan kali ini. Stay tune di media sosialnya Kontrak Hukum untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lainnya mengenai hukum di dunia praktis usaha.